Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sapaan pagi hari ini kiranya boleh menguatkan kita. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Biarlah kami tetap meyakini Tuhan, bahwa hidup kami tetap ada di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Sebagaimana hari-hari yang lalu, kami juga tetap percaya bahwa hari ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Amin. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 9 tertulis, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Saudara-saudara, seandainya kita membaca pada tajuk berita surat kabar ada judul yang berbunyi, akibat mengantuk saat kebaktian, seorang anak muda jatuh dari tingkat 3 di sebuah gereja. Kira-kira apa reaksi kita? Mungkin reaksi kita bisa beragam. Ada yang geli, menertawakan kejadian itu. Ada juga yang mungkin geleng-geleng kepala. Ada yang sedih. Dan juga ada perasaan-perasaan lainnya. Coba bayangkan seseorang yang tidak kuat menahan kantuk. Bapak, Ibu, dan saya mungkin mengalami bagaimana menahan ngantuk itu sulit. Kemudian tertidur. Dan gara-gara tidak bisa menahan ngantuk, ia jatuh dari tingkat 3, terjun ke bawah. Bisa dibayangkan. Tetapi ini bukan kisah fiksi atau rekayasa atau cerita yang di luar kenyataan, melainkan ini benar-benar terjadi, khususnya di dalam Alkitab. Orang yang mengalami jatuh saat ibadah itu bernama Eutikus. Dan kejadian itu terjadi di Troas dalam rangkaian perjalanan Paulus sebagai seorang rasul. Saudara-saudara, mungkin Eutikus bukanlah orang pertama yang tertidur dalam kebaktian. Dan pasti bukan yang terakhir. Saya tidak tahu apakah ada yang mengalami persis pengalaman yang dialami Eutikus. Semoga tidak ada. Dalam tiap kebaktian ada saja orang yang tidak kuat menahan kantuk, bahkan tertidur di dalam gereja. Jika ditanya alasannya apapun bermacam-macam. Ada yang mengatakan seminggu ini pekerjaan begitu banyak menumpuk sehingga kurang tidur dari Senin sampai Sabtu. Bahkan ada yang menyalahkan pendeta karena khotbahnya membosankan sehingga membuat dirinya mengantuk dan tertidur. Saudara-saudara, salah satu kunci agar kita bisa mengikuti ibadah dengan baik adalah persiapan yang cukup. Banyak orang yang pergi ke gereja dari hari Minggu atau pada hari Minggu hanya karena rutinitas, karena terbiasa atau karena kewajiban. Pertama-tama kita harus menyadari betul bahwa ketika kita beribadah, kita harus menyadari dan memahami itu banyak gunanya dalam segala hal. Baik buat hidup yang sekarang atau buat kehidupan yang akan datang. Coba kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 8. Bayangkan ketika kita mengalami begitu banyak tekanan dan pergumulan dalam pekerjaan selama 6 hari. Rasanya kerohanian kita, iman kita harus disegarkan kembali, dipulihkan kembali. Supaya kita kuat menghadapi minggu-minggu berikutnya atau hari-hari berikutnya dengan siraman firman Tuhan. Bagaimana ibadah kita pun punya pengaruh, punya dampak pada apa yang akan datang dalam kehidupan kita berikutnya. Selanjutnya kita juga harus menyadari betul bahwa tujuan kita menghadiri kebaktian adalah bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Mungkin hari-hari ini kata persekutuan itu menjadi sesuatu yang hilang. Karena ibadah kebanyakan kita lakukan lewat Zoom atau live streaming dan sebagainya.
Ketika kita bisa beribadah seperti biasanya waktu-waktu sebelum COVID, kita bisa saling bertemu. Dan dalam pertemuan itu kita bisa saling menguatkan, saling sokong, saling mendoakan. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh banyak orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajar dari pengalaman Eutikus, kita belajar tentang sebuah persiapan dalam beribadah. Bukan hanya persiapan secara fisik, tapi juga persiapan secara mental dan spiritual. Kita akan menyadari betul betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan dengan cara apapun. Apapun caranya, kita tidak boleh mengurangi relasi kita dengan Tuhan. Sekalipun barangkali kita juga mengalami kekurangan dalam kita berelasi dengan orang lain. Tapi biarlah itu tidak menjadikan penyebab kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan kita mau melihat apa dampak ibadah yang kita rayakan bersama-sama. Amin. Bapak di surga, terima kasih kalau hari ini kami belajar tentang arti sebuah fokus. Terutama ketika kami harus fokus pada ibadah-ibadah yang kami jalani. Meskipun hari-hari ini begitu membosankan, ketika minggu demi minggu kami mengikuti ibadah secara online. Kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa bertemu bercengkerama dengan saudara-saudara kami di dalam gereja. Namun bila Tuhan, kami mau melihat inti dari ibadah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas.